cabut yuk. Ayo, tapi air gue masih banyak nih, gue buang dulu ya. Masih banyak, kenapa dibuang? Ya kenapa, kan cuma air. Nih, lu tau gak? Kemarin nih gue habis baca nih kebetulan muncul juga nih di sosmed gue. Dari 70% komposisi air yang di bumi, cuma ada 1% air bersih yang bisa diakses. Nah, tau gak penyebabnya kenapa? Gak tau, ya, tapi kok bisa ya cuma 1% doang air bersih gitu. Kira-kira penyebabnya kenapa ya? Gara-gara limbah organik. Terus gimana tuh cara bersihin limbah organik gitu biar dapat air bersih? Bener juga ya, gimana ya? Gak tahu. Oke, tunggu aja ke kantin ya. Boleh deh. Yuk. Hai guys, lagi obrolin apa sih? Kita lagi belajar tentang teknik separasi membran nih. Wah, pas banget tuh. Mau tanya dong. Kita tuh dari tadi bingung cara misahin air bersih dari limbah minyak. Kira-kira kalau pakai membran bisa nggak tuh? Bisa dong, karena proses membran itu sebenarnya ada proses diskusi partikel dalam air. Nah, membran itu fungsinya sebagai filter, jadi nanti partikel yang sesuai akan melewati, sedangkan partikel yang nggak sesuai akan tertahan. Oh gitu. Tapi kalau pakai membran tuh susah nggak sih? Karena kan ada faktor fouling ya. Dan itu tuh bikin efektivitas membran turun tuh, setahu gue yang gue dengar-dengar. Oh iya, bener banget. Makanya ada namanya juga modifikasi permukaan membran es. Nah, modifikasi permukaan itu mampu menjadi metode yang efektif dalam menciptakan anti-fouling membran dengan meningkatkan sifat hidrofil dari membran itu es. Nah, serta mengurangi absorpsi terhadap pengotor organik pada permukaan membran. Oh iya tuh pernah dengar juga tuh tentang modifikasi membran dengan menambahkan sesuatu pada permukaan membran. Ada banyak kan ya jenisnya. Yang dimana ada yang ditambahin polimer, ada yang ditambahin serat-serat gitu. Jadi bisa menyesuaikan sifat fisiknya pada membran itu. Bener tuh, emang ada, kebetulan kita udah belajar itu juga minggu lalu. Jadi buat polimer ada membran NPPS MCS dengan menambah polimer yang mengandung sitosan, contohnya polystyrene malitosan ke membran polyether sulfone yang udah sering digunakan sebelumnya. Emang apa gunanya penambahan sitosan ke PIS? Nah, jadi penambahan sitosan bisa mengubah sifat PES yang hidrofobik menjadi hidrofilik. Selain itu, sitosan juga bisa meningkatkan performa membran itu sendiri dengan meningkatkan porositas, anti-fouling, dan rejection rate. Oh, gimana tuh mekanismenya bisa sampai begitu? Nah, jadi permukaan membran setelah dimodifikasi itu nanti akan bermodel negatif tuh dan terhidrasi yang menyebabkan dia bisa menolak polutan gitu. Nah, lalu membran itu juga bisa menghambat reaksi ikatan PP dan juga ikatan elektrostatik dan juga ada mencegah adhesi dari HA dan penyumbatan pori. Nah, proses yang tepat juga bisa menghalangi polutan mengikuti ke permeat loh. Nah iya, dan penelitian terbaru juga bilang kalau membran ini bisa meningkatkan injection terhadap polutan dan otomatis meningkatkan flux air sebanyak 13%. Tapi kalau membran itu dipakai terus-menerus, bukannya efektivitasnya tetap akan menurun ya karena fouling tadi? Terus gimana? Harus diganti atau gimana? Jadi ada yang namanya membran cleaning kayak post oksidasi buat mendegradasi polutan organik walaupun biayanya nggak murah. Terus ada juga polinasi yang bisa mencegah polinasi bakteri pada permukaan membran, tapi ini nggak efektif melawan beberapa jenis bakteri. Terus dia juga bisa membentuk produk samping infeksi dan merusak membran. Nah, mau nambahin juga nih, meskipun telah dilakukan cleaning, tapi kinerja membran MPPS MCS itu masih tergolong optimal loh. Nah, karena recovery fluxnya juga masih sangat tinggi dengan mencapai angka bahkan 84%. Nah, sehingga tidak jauh berbeda dengan kondisi awal dan lifespan juga lebih panjang. Oh gitu. Jadi membran ini bisa banget ya dan efektif banget buat digunain buat ngilangin limbah-limbah organik dari air. Nah iya, tapi bukan berarti lo bisa buang-buang kayak tadi, Mana aja.